Kita beralih ke informasi lainnya, petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mengevakuasi jenazah pria parubaya obesitas yang berada di lantai 3 rumah kontrakan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Petugas pun mengevakuasi jenazah menggunakan tali dan tandu dari lantai 3 rumah. Sesosok jasad pria parubaya dengan berat sekitar 100 kg berada dalam kamar kontrakan di lantai 3 Jalan Jembatan Hitam, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Pihak keluarga dan warga kesulitan saat hendak membawanya ke musola hingga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Tambora yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan evakuasi jenazah menggunakan tali temali dan tandu dari lantai 3 rumah kontrakan. Dan selang 1 jam, jenazah berhasil dievakuasi melalui luar rumah kontrakan karena petugas kesulitan mengevakuasi dari dalam rumah yang terbilang sempit. Jenazah ini informasinya memang sakit ya, sakit jantung mendadak meninggal, dan bobot tubuh dari si jenazah ini ya memang rada gemuk gitu, ya rada berat, ya, kurang lebih mungkin mendekati 100 kiloan ya. Memang manuver untuk keluar turun itu tangganya sempit. Jadi ini kontrak. Jadi kontrak di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu beda-beda. Mereka menghuni kontrakan yang lantai 3 akan dibawa ke musola. Selanjutnya, petugas bersama warga membawanya ke musola terdekat untuk dimandikan dan disolatkan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah jika buah hati Anda susah buang air besar dan kekurangan nutrisi. Di Jember, Jawa Timur, bocah usia 3 tahun alami penyumbatan usus. Saat diperiksa di rumah sakit, ternyata sumbatan tersebut akibat gumpalan ratusan cacing. Dokter bedah anak Rumah Sakit Dr. Subandi Jember baru-baru ini mengoperasi anak laki-laki berusia 3 tahun karena penyumbatan usus. Dari hasil foto ronsen, diketahui di dalam ususnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggumpal hingga menutup saluran makanan. Akibatnya, balita tersebut kekurangan nutrisi, susah bernafas, hingga susah buang air besar. Total ada 3 toples cacing yang dikeluarkan dokter dari usus balita itu. Dokter menyebut cara makan yang kurang bersih dengan tidak mencuci tangan atau konsumsi air yang tidak dimasak dimungkinkan menjadi faktor utama cacing berkembang dalam usus. Dia memang secara sehari-hariannya ya untuk hygiene-nya juga kurang baik. Apabila bermain juga sering tidak memakai sandal, kemudian sering bermain di sekitar area tempat pembuangan akhir, dan kebiasaan ini tidak suka mencuci tangan apabila makan dan juga mengkonsumsi air yang dia tidak direbus. Mungkin bisa menjadi salah satu faktor resiko penyebab adanya cacing dalam anak ini. Setelah ususnya dioperasi, balita tersebut diberi obat cacing dan menjalani pemulihan. Dokter pun menghimbau orang tua selalu menjaga kebersihan asupan makanan untuk buah hati mereka. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seekor sapi mengamuk saat diturunkan dari truk hingga masuk ke minimarket di Depok, Jawa Barat. Polisi pun turun tangan membantu mengevakuasi sapi dari dalam minimarket. Seekor sapi masuk ke dalam minimarket di Jalan Raya RTM, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Ia masuk saat pintu terbuka ketika ada pelanggan yang hendak keluar. Peristiwa itu terjadi saat sapi baru saja diturunkan dari truk. Evakuasi terhadap sapi berlangsung selama lebih dari 2 jam. Polisi pun sempat turun tangan membantu mengeluarkan sapi itu. Ya sepi juga sih, nggak ada pengunjung. Ada 2-3 orang pada nggak upah aja kan, motor udah nggak banyak. Motor di mana motor itu? Ada polisi juga, Pak? Ada. Nah, itu ngeluarinnya gimana, Pak? Keluar sendiri aja. Di pegang lututnya sama polisi. Sapi yang ngamuk hingga masuk ke minimarket itu merupakan sapi yang hendak dijual untuk hewan kurban. Meski sempat mengamuk dan sulit dalam proses evakuasi, namun tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu heboh seekor ular king cobra masuk ke dalam dapur rumah warga di Sampang, Jawa Timur. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi ular karena tempat yang sempit. Warga digegerkan dengan kemunculan ular jenis king cobra di sebuah dapur rumah di Kelurahan Karangdalam, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga pun langsung meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi ular berbisa tersebut. Meski dengan peralatan lengkap, 5 petugas damkar kesulitan saat evakuasi. Ular berada di bawah rak piring, terhimpit lemari di dapur yang sempit. Selain itu, petugas juga harus mengantisipasi serangan ular yang bisanya sangat berbahaya. Petugas akhirnya membongkar lemari untuk memudahkan proses evakuasi. Setelah 20 menit, ular sepanjang 2 meter itu akhirnya bisa dibawa keluar rumah. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saat ini ular kobra tersebut telah diamankan di kantor damkar Sampang. Rencananya ular tersebut akan diserahkan petugas ke pecinta reptil. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman Ainus melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang yang terjadi di Tanjung Priok akibat antrean ribuan truk yang akan melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi menyebut jika biasanya truk yang masuk berjumlah 3.000, pada Kamis kemarin truk yang masuk jumlahnya mencapai 4.500. Ayo bang, maju bang. Seorang pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit Koja ini terpaksa diturunkan di jalan dan didorong menggunakan tandu oleh petugas medis karena ambulans yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi di jalur lambat dekat gerbang tol Koja Barat. Tak hanya ambulans terjebak kemacetan, perjalanan rangkaian kereta barang juga harus terhenti. Karena jalur kereta dari pelabuhan menuju stasiun Tanjung Priok terhalang rombongan truk trailer yang hendak masuk pelabuhan. Kemacetan panjang hingga berkilo-kilometer sepanjang hari Kamis terjadi akibat tingginya aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Terdapat 4.500 truk yang masuk ke dalam pelabuhan Tanjung Priok. Padahal normalnya hanya berjumlah sekitar 2.500 truk. Berapa jam kalau ke pelabuhan? 20 menit. Kemarin 10 jam tuh. Itu kenapa sih Pak macetnya? Dari pelabuhan, dari Priok. Oh, dari pelabuhan itu ada masalah tuh. Banyak yang masuk kapal. Hingga Jumat malam lalu lintas di perempatan Jalan Yosudarso menuju Cilincing, Jakarta Utara masih padat. Hal ini disebabkan penambahan volume bongkar muat di pelabuhan NCPT 1 lantaran ada 3 kapal yang berlabuh di luar jadwal. Serta masih adanya antrian truk kontainer yang ingin masuk maupun keluar pelabuhan untuk melakukan proses bongkar muat peti kemas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Paula Verhoeven melapor ke Komisi Yudisial usai adanya putusan cerai dari Baim Wong. Paula menuding 3 hakim melakukan pelanggaran etik dalam proses cerainya. Paula Verhoeven mengajukan aduan ke kantor Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan usai mengeluarkan putusan cerainya dengan Baim Wong. Paula merasa dirugikan atas sederet poin yang disampaikan hakim dalam putusan tersebut dan kembali membantah tuduhan perselingkuhan dari Baim Wong maupun pada putusan cerainya. Paula mengklaim aduan ini sebagai upayanya dalam mencari keadilan demi kebaikan sang buah hati. Perkataan saya, perlakuan saya di akhirat, dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Unjuk rasa mahasiswa dan tokoh agama menuntut penutupan tempat hiburan berjalan ricuh di Sidrap, Sulawesi Selatan. Demo digelar setelah viral aksi DJ Natalie Holscher yang bertabur uang saweran.
Aksi demo mahasiswa dan tokoh agama di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan diwarnai dengan aksi saling dorong dengan petugas. Mahasiswa mencoba menerobos pintu kantor Bupati Kabupaten Sidrap untuk menyampaikan aspirasi mereka. Massa menuntut penutupan tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap. Massa juga meminta pemerintah segera melakukan sidak terutama bagi tempat hiburan yang tidak memiliki izin. Unjuk rasa ini digelar setelah aksi DJ Natalie Holzer viral di media sosial. Ia bermandikan uang saweran senilai 150 juta saat manggung di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Sidrap. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Ains melaporkan.